Kenapa kita perlu menjaga zikrullah? Supaya hidup itu tenang, pilihan-pilihannya tenang. Mau pilih apa saja tenang. Bapak saudara makan Allah, kita ambil zikir la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu terjemahannya. Kalau maknanya lebih dalam dari itu, afdalul zikri itu kalau dimaknai zikir yang paling lezat, zikir yang paling nikmat adalah la ilaha illallah. Apa arti ilah sehingga Nabi mengatakan itu? Ternyata kalau orang betul-betul membaca la ilaha illallah, ilah salah satu maknanya adalah tempat hati bergantung, tempat hati nancap, tempat hati berkiblat, tempat hati condong. Jika kita katakan tiada lagi kecondongan hatiku, tiada lagi semua yang aku inginkan, yang aku cintai kecuali Allah. Inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah kemerdekaan seorang hamba, hurriyatul abd. Baru disebut Abdullah. Maka orang yang menyebut la ilaha illallah, tiada lagi tempat kami bergantung, tiada lagi tempat kami memuja, tiada lagi tempat kami menyembah kecuali Allah. Di saat itulah dia menjadi merdeka. Oleh karena itu seorang mukmin jiwanya merdeka. Kalau bahasa kawan kami Ustadz Hanafi, gak ada lagi urat takutnya, gak ada lagi rasa takutnya kecuali kepada Allah. Yang punya zikir ini hanya ahli-ahli qalbu, bukan orang yang suka ceramah kayak saya ini, bukan yang suka debat, bukan yang suka menyalah-nyalahkan orang, membidah-bidahkan orang, enggak. Mereka ini lebih suka menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Terdiri dari apa kalimat ini? Ulama-ulama ahlus sunnah mengatakan la ilaha illallah itu terdiri dari dua inti. La ilaha namanya nafi. Nafi sudah jadi bahasa Indonesia penafian. Ditiadakan apapun dalam pikiran, apapun dalam hati, illallah kecuali Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu punya teknik membaca la ilaha illallah, ada tekniknya. Kenapa Bapak Ibu baca la ilaha tidak ada merindingnya, tidak ada getarannya? Karena tidak punya teknik. Buat rendang, kalau tidak diaduk, santan dan airnya pisah nggak Pak? Adukan itulah kira-kira ilustrasi baca la ilaha illallah, kalbunya harus diaduk. Mengaduk kalbu itulah, menghantam kalbu itulah yang membuat kalbu itu terasa tenang. Disitulah getaran-getaran kulit terasa, gemetar, bulu roma berdiri, ada rasa yang tidak bisa diceritakan. Tapi kalau mau tahu, fas'alu ahla dzikri, tanyalah ke ahlinya, ya? Itu tidak diobral, tidak diobral. Kalau zikir-zikir biasa itu bisa dijelaskan kapanpun, tapi kalau tekniknya tidak. Nah itu nafi. Illallah itu isbat. Apa arti isbat? Isbat berarti penetapan. Tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah. Orang kalau begini, PNS kalau begini, karyawan kalau begini, gak perlu fingerprint, kerjanya pasti selesai. Kenapa sekarang harus pakai fingerprint, pakai daftar hadir?
Karena orang-orang tidak serius bekerja.